Kabar Persada akhir pekan. Ya baik saudaraku pendengar Radio Persada FM dan juga pendengar di 10 radio jaringan, kembali di program Kabar Persada akhir pekan ya. Saat ini pukul 9:02 waktu Indonesia Barat ya. Segera kami hadirkan segmen kabar pekan ini. Ya, terkait diselenggarakannya Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Saat ini kami terhubung dengan Bapak Dwi Aryatno, SST-PMAP, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selengkapnya kami kemas dalam segmen kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dwi Aryatno, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kabar baik, Mbak Ida. Alhamdulillah, iya. Pak Dwi, bagaimana untuk, posisi saat ini berada di mana, Pak Dwi? Kebetulan di rumah ini. Iya, hari Sabtu ya. Baik, untuk mengawali diskusi pagi hari ini, bisa diinformasikan terlebih dahulu untuk tema Hardiknas tahun 2026 ini. Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa peringatan pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini mengambil tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ada 3 hal yang kemudian menjadi poin pentingnya adalah partisipasi semesta ini adalah konsep keterlibatan semua pihak, melibatkan seluruh komponen ekosistem pendidikan, baik guru yang ada di sekolah, siswa, orang tua, komunitas, hingga pemerintah dan juga lingkungan. Harapannya adalah semuanya memberikan dukungan untuk bisa membangun ekosistem pendidikan yang lebih positif dan juga mendukung proses belajar mengajar untuk para siswa. Kemudian pendidikan bermutu untuk semua kaitannya dengan memastikan pendidikan berkualitas tersedia tanpa diskriminasi, baik dari aspek geografis maupun ekonomi, untuk memastikan para pelajar ini bisa kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kira-kira seperti itu konsep yang tahun ini, makna dari tema yang diangkat. Baik, kemudian kalau untuk penjabarannya khususnya di Kota Solo sendiri seperti apa ini? Ya, jadi kalau kemudian kita bicara terkait dengan kolaborasi menyeluruh, harapan kami semuanya punya kesadaran yang sama atau istilahnya punya dukungan yang sama. Tentunya pemerintah dalam hal ini harus memberikan dorongan, memotivasi, memastikan bahwa ekosistem pendidikan yang inklusif dan juga kesempatan. Konkretnya kira-kira seperti ini, Mbak. Pada awal tahun 2026 kemarin, Bapak Wali Kota kita telah menerbitkan SE Wali Kota Surakarta nomor 18 tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2026 tentang pelaksanaan jam wajib belajar di luar sekolah. Konsepnya adalah bagaimana pemerintah mendorong upaya pelibatan ekosistem belajar dari seluruh unsur, baik sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial. Di dalamnya mengatur terkait dengan keterlibatan para pihak untuk bisa menciptakan berbagai kesempatan belajar. Contoh, murid di rumah itu ada kewajiban mulai jam 7 sampai jam 9 itu dilarang untuk keluar rumah kecuali dalam kegiatan proses belajar di bawah pengawasan orang tua atau penanggung jawab, memastikan bahwa anak-anak beraktivitas untuk mereview atau menyiapkan pembelajaran. Keterlibatan orang tua dan lingkungan itu juga termuat di dalam SE ini karena memberikan mandat pada kepala wilayah, pada tokoh masyarakat, termasuk perangkat daerah terkait, contoh Satpol,
untuk melakukan intervensi secara tentunya preventif dan edukatif terhadap aktivitas jam wajib belajar ini, termasuk pembatasan aktivitas screen time anak-anak, kecuali kalau untuk penggunaan gadget dan alat elektronik, kecuali untuk belajar, mereka diminta untuk diawasi sehingga semuanya berfokus untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar dan mengikuti materi yang telah diajarkan. Jadi konsistensi proses ini harapannya itu nanti akan memberikan kesempatan anak untuk mendapatkan waktu belajar yang cukup di luar sekolah. Kalau yang di dalam sekolah pastinya dikendalikan dan diatur dengan schedule jadwal yang sudah ditentukan. Akan tetapi di rumah perlu juga untuk ditanamkan pengaturan waktu untuk bisa mengikuti proses belajar. Membentuk konsistensi kebiasaan belajar ini menjadi penting dan ini kami harapkan dibangun berdasarkan kesadaran bersama. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, baik. Ya, jadi memang sudah ada langkah konkretnya dari Pemkot Surakarta ya, tadi menerbitkan SE ini tadi. Baik, kemudian kalau ini Bapak terkait kegiatan-kegiatan ini ya untuk peringatan Hardiknas ini, baik pra maupun pasca, termasuk hari ini seperti apa? Ya, untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional, kebetulan besok hari Senin kita pusatkan untuk peringatannya dalam bentuk upacara, melibatkan juga dari berbagai unsur. Bersamaan di dalam acara itu nanti akan dilaksanakan deklarasi pelaksanaan SPMB. Karena ini kan menjelang tahun ajaran baru ya, nanti di bulan Juni dan Juli. Jadi biasanya siklusnya adalah sistem penerimaan murid baru, kemudian di dalamnya ada jaminan kepastian untuk proses yang berkeadilan. Tadi bicaranya merata, inklusif, kesempatan yang sama. Dan itu melibatkan dari mulai Komisi Ombudsman, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, TNI Polri, Kominfo, Dukcapil, Dinas Sosial, dan tentunya pemerintah Kota Surakarta sendiri. Jadi deklarasi ini menjamin akses pendidikan berkeadilan merata dan juga tidak diskriminatif, memberikan kesempatan yang sama. Ini bagian dari upacara dan juga penandatanganan deklarasi. Di dalamnya juga nanti akan kita laksanakan kerjasama kemitraan pemerintah Kota Surakarta dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Negeri Universitas Negeri 11 Maret, di dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, guru. Kebijakan terkait dengan proses pengisian guru dari ASN, kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Kekosongan dikarenakan pensiun atau hal-hal yang lain yang mengakibatkan proses pembelajaran ini tidak bisa berjalan karena kebutuhan SDM-nya harus dipenuhi. Kita coba kerjasamakan dengan kemitraan. Perguruan tinggi telah memproduk berbagai profesi, terusnya untuk guru, dan kami harapkan nanti bisa membantu permasalahan yang kami hadapi dalam upaya untuk pemenuhan pendidikan. Kemudian kami juga ada kegiatan seminar terkait dengan peningkatan mutu kualitas pendidikan, dan juga ada beberapa kegiatan yang lain, termasuk ada lomba-lomba yang melibatkan siswa. Kira-kira itu, Mbak. Baik. Kalau untuk upacaranya ini di mana, Bapak? Di Balai Kota. Nanti akan dipusatkan di Balai Kota Surakarta. Baik, jadi Senin tanggal 4. Ya. Senin tanggal 4 ada deklarasi SPMB, kemudian penandatanganan MOU dengan Universitas 11 Maret begitu ya. Kemudian kalau untuk seminarnya kapan ini? Seminarnya direncanakan nanti di tanggal 6 kalau tidak salah di Geraha Wisata. Kebetulan karena seminar ini kaitannya dengan peningkatan kualitas mutu, segmen targetnya memang kami mengundang para kepala sekolah
yang nantinya kami harapkan bisa merumuskan berbagai kebijakan untuk mengakselerasi terkait dengan upaya-upaya untuk peningkatan mutu pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan di sekolah masing-masing. Kami nanti akan mengundang dari unsur akademisi dan juga dari kementerian untuk bisa memberikan pemaparan terkait dengan upaya-upaya konkret bagaimana kemudian sekolah berbenah untuk menjalankan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Baik, ya hari Rabu ya insya Allah ya, tanggal 6 Ya. Mei begitu. Ya. Baik, Ya. masih ada lagi barangkali rangkaiannya? Kami juga mengupayakan untuk bisa mempublikasikan berbagai praktek baik yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah. Contoh kecil yang paling aktual yang kemarin ya sempat viral juga di sosial media, praktek baik yang diselenggarakan oleh pendidikan di SD Kanisius Pucang Sawit. Mereka melaksanakan pembelajaran adanya program berkebun dikaitkan dengan tema ketahanan pangan, diintegrasikan dengan proses pembelajaran murid terkait dengan tema lingkungan, tema alam, sampai dengan proses pengolahan, termasuk di dalamnya materi tentang pembelajaran terkait dengan gizi. Di situ juga ada pelibatan guru, murid, kemudian pengurus yayasan, dan juga orang tua. Ini yang menjadi kunci keberhasilan. Jadi konsepnya anak-anak diajak untuk terlibat di dalam proses merawat tanaman, tumbuhan, sayur-sayuran, dari mulai pakcoy, terus kemudian cabai, dan beternak ayam, telur, dan dari mulai mereka penyemaian sampai pada perawatan, sampai pada proses panen, dan bahkan sampai pada proses pengolahan dan dikonsumsi. Nah ini yang kemudian menjadi inspirasi, dan kami harapkan itu bisa diterapkan ke sekolah-sekolah yang lain tentunya dalam skema dan potensi yang disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Baik. Baik, kemudian kembali ke ini ya, Hardiknas ini bisa disampaikan Bapak untuk amanat khusus dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini terkait Hardiknas. Baik, tentunya tidak jauh beda dari apa yang sudah disampaikan sebagai tema terkait dengan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Konsepnya adalah keterlibatan semua pihak, kolaborasi menyeluruh. Kalau bahasa kita yang paling sering kita gunakan adalah gotong royong. Seluruh unsur dalam upayanya untuk memberikan kesempatan anak mendapatkan hak pembelajaran mereka, baik di sekolah, di lingkungan maupun di keluarga. Itu yang kemudian kami harapkan bisa menjadi titik awal untuk membangun kesadaran bersama bahwa anak-anak kita apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, mereka sedang dalam proses belajar. Sehingga kita sebagai seorang orang yang dewasa, tentunya harapannya dalam berperilaku, bertindak, itu apabila ada anak di lingkungan atau di sekitar kita, tentunya kita harus menjaga supaya proses keteladanan, karena mereka bagaimanapun juga belajar dari kita. Itu yang paling penting. Yang kedua, pendidikan bermutu tentunya adalah keteladanan sikap, perilaku, nilai-nilai positif, tentunya tidak hanya di sekolahan, sekali lagi, karena ini adalah poinnya adalah keterlibatan semua pihak. Tentunya harus nilai-nilai yang positif, nilai-nilai baik yang kemudian itu nanti bisa mereka lihat, mereka rasakan, mereka amati, dan harapannya itu kemudian mereka tiru. Karena proses belajar anak itu tentunya ya diawali dari proses mereka melihat. Tentunya kalau kemudian ada pertanyaan, atau mungkin anak-anak yang sekarang kritis, jangan dianggap anak cerewet atau anak bawel. Karena ini bagian dari proses mereka untuk mengetahui apa yang kemudian makna yang terkandung. Sehingga kita, orang tua, siapapun yang ada itu tentunya harus menyadari bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk belajar. Dan untuk semua, anak-anak kita punya hak untuk mendapatkan kesempatan belajar. Jangan diganggu,
jangan apa namanya Dikembosi ya. apa ya ya jangan Semangatnya. diberikan kegiatan-kegiatan di luar proses pembelajaran mereka. Kami mengapresiasi anak-anak dilibatkan di dalam proses kegiatan keluarga, akan tetapi jangan kemudian itu menjadi beban. Contoh, ketika kemudian mungkin orang tuanya beraktivitas mencari rezeki, anak-anak dikenalkan dengan aktivitas itu baik, tapi jangan kemudian masuk dalam konteks anak dipekerjakan. Karena apa? Karena mereka masih punya kesempatan untuk bermain dan belajar. Jangan kemudian tanggung jawab orang tua itu seakan-akan kemudian ditimpakan ya separuh atau setengahnya atau sebagian. Karena mereka sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab mereka. Tapi mereka dikenalkan dengan aktivitas orang tua atau keluarga untuk mencari nafkah, mencari rezeki, itu baik. Supaya mereka juga tahu bahwa proses ketika kemudian keluarga itu bertumbuh, berkembang, itu juga mereka mengetahui kondisi lingkungannya. Tapi sekali lagi, jangan kemudian masuk dalam kategori dipekerjakan. Apalagi kalau kemudian mengikuti sampai di jalan-jalan itu, kalau melihat anak-anak dalam usia sekolah yang beraktivitas seperti itu, saya prihatin sekali. Harapannya orang tua atau orang dewasa punya kepedulian untuk memastikan anak kita punya kesempatan untuk belajar. Mereka masih dalam tahap bermain dan belajar. Biarkan mereka tumbuh kembang sesuai dengan hak mereka. Kira-kira seperti itu. Iya. Bapak, dari yang Bapak sampaikan tadi memang itu kenyataan dan sampai sekarang pun masih ada ya kalau saya lihat di kota Solo. Jadi anak-anak diajak orang tuanya untuk mengamen, untuk jualan tisu di lampu merah, jualan snack misalnya seperti itu. Malam-malam juga. Nah ini apa yang bisa kita lakukan begitu untuk melihat? Yang pertama tadi harapan kami orang tua, orang dewasa itu membangun kesadarannya bahwa anak ini memang perlu dikenalkan dengan aktivitas dalam upaya mereka untuk bisa mengetahui ya. Tapi bukan kemudian mereka menjadi tameng kita untuk mendapatkan belas kasihan. Ini yang kemudian nanti akan membangun tumbuh kembang mereka tidak sesuai dengan anak-anak yang seharusnya. Mereka butuh lingkungan yang sehat, ya, yang mendukung dalam upaya pengembangan diri mereka, dan juga ya tentunya kami istilahnya kalau dari kami sisi pendidikan tidak pernah ada anak yang salah adalah orang dewasa di lingkungannya. Itu yang kemudian kami sampaikan bahwa taruhlah kalau kemudian nanti anak-anak ini papat dengan hal yang negatif, kemudian kecenderungan bersikap yang tidak wajar begitu, ya itu bagian dari kesalahan kita di dalam itu. Sehingga kami ingin membangun kesadaran dan harapan kita ya tentunya dari setiap orang tua atau orang dewasa punya kesadaran yang sama bahwa anak-anak ini masih punya kesempatan untuk masa depan mereka. Biarkan mereka punya pilihan dan punya kesempatan untuk membangun diri mereka, mempersiapkan tantangan masa depan. Baik. Kalau pesan Bapak untuk para pelajar dan juga penyelenggara pendidikan di Kota Surakarta seperti apa? Khususnya untuk para pelajar terlebih dahulu ini Bapak ya, di tengah tantangan zaman seperti saat ini, kita juga tidak bisa memungkiri bagaimana gadget ini sangat mempengaruhi anak-anak, terutama efek negatifnya begitu. Bagaimana ini Bapak? Ya, untuk anak-anakku semuanya, hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah kunci utama kalian mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi tantangan masa depan. Persiapkan diri kalian dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, ikuti arahan guru dan orang tua tentunya, karena kalian akan menjadi apa, kalian nanti akan seperti apa, itu tergantung dari keputusan dan pilihan yang saat ini kalian kerjakan. Dan kalian harus giat belajar dan juga membangun kecakapan diri, kemandirian untuk bisa menyongsong tantangan masa depan. Dalam proses belajar kalian berbuat salah, itu tidak apa-apa. Akan tetapi belajar dari kesalahan itulah yang penting. Sehingga
dalam upaya kalian belajar, maksimalkan diri, asah potensi dan bakat, tunjukkan kalian bisa menjadi sesuatu dan tentunya ini menjadi bekal kalian di masa depan. Masa depan ada di tangan kalian, pilihannya ada di sekarang. Baik, baik Bapak Dwi Aryatno, terima kasih sekali untuk wawancaranya pagi hari ini, sudah memberikan insight yang sangat menarik ya untuk para pendengar semuanya. Pesan-pesannya juga untuk para pelajar semuanya. Semoga tadi harapan kita semua terkait tema Hardiknas untuk tahun ini bisa tercapai begitu Bapak ya. Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Kabar pekan ini. Ya baik, saudaraku pendengar radio Persada FM dimanapun Anda berada ya. Baru saja kita ikuti bersama segmen kabar pekan ini bersama Bapak Dwi Aryatno, SSTPMAP, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta ya. Kita baru saja membahas diskusi singkat ya tentang menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi tema peringatan Hari Pendidikan Nasional untuk tahun ini ya, bagaimana seluruh pihak ini terlibat ya dalam pendidikan, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, orang tua, lembaga pendidikan itu sendiri, bagaimana mewujudkan pendidikan yang bisa diakses untuk semuanya begitu. Baik, tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Kami akan jeda terlebih dahulu. Dan nanti kami juga akan hadirkan kabar lantas ya bersama rekan Habib Taslim. Tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Kabar Persada Akhir Pekan.